kehidupan orang yang ciptaan baru yang ke-13 ini adalah dahulu kita hanya mendengar firman sebagai informasi belaka dan mengejar pengurapan dan pewahyuan terkini. Sebagai seorang ciptaan baru itu bukan hanya mendengar saja. Sebagai ciptaan baru kita mendengar firman lalu menggali dalam-dalam dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa katakan amin? Jadi firman itu bukan sekedar informasi, bukan sekedar wacana, bukan sekedar aku pengen tahu firman Tuhan ini apa. Ada banyak orang yang mempelajari firman Tuhan hanya untuk berdebat. Ada banyak orang yang mempelajari firman Tuhan hanya untuk mengerti kebenaran informasinya apa ini. Tapi sama sekali tidak punya kerinduan untuk hidup di dalam firman itu. Nah, ini bukan ciptaan baru. Jadi orang Kristen yang ciptaan baru itu artinya walaupun firmannya sama, walaupun diambil ayatnya, pasalnya sama, ceritanya sama, tapi ciptaan baru ini sungguh-sungguh memiliki greget. Apa ini? Semangat, antusias, kehausan. Kok kebenaran ini kok dalam ya? Semakin diberitakan semakin dalam ya. Tapi kalau model orang Kristen yang belum ciptaan baru, bosan. Nah, coba cek Bapak Ibu. Kalau mendengar firman Tuhan yang sama, apa respon hati? Nanti kan firman Tuhan kan sama. Kejadian sampai Wahyu itu pun sama, cuma diulang-ulang doang. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, apa respon kita? Kita haus enggak? Kita lapar enggak? Kita greget enggak? Kalau enggak, ya firman Tuhan enggak akan mengubah kita. Firman Tuhan itu sebuah kehidupan yang dari surga yang disampaikan kepada manusia untuk manusia menghidupinya. Sehingga ketika manusia itu menghidupinya, maka walaupun dia di dunia, tapi kehidupannya, mentalitasnya, mentalitas kerajaan surga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita menjalankan firman Tuhan, kita memiliki mentalitas, gaya hidup kerajaan surga. Hidup kita seperti Allah. Karena memang kita segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Jadi firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah maksudnya, itu digenapi oleh manusia ketika manusia itu menghidupi firman, melakukan firman. Amin. Ketika orang itu melakukan firman, ketika orang itu menjalankan firman, gaya hidupnya firman, maka dia menjadi manusia Allah. Dia manusia biasa, tapi kehidupannya, kepribadiannya, pola pikirnya, konsep-konsepnya itu Allah. Amin. Nah ini. Jadi jelas sekali firman Tuhan kalau orang Kristen biasa hanya menjadikan dia sebagai informasi, wacana, atau wah pewahyuannya baru. Wah kalau Pak Pendeta itu pewahyuannya baru-baru terus. Wah khotbahnya bagus, khotbahnya bagus, pewahyuannya baru terus. Ya bagus juga sih. Tetapi masalahnya untuk kita firman Tuhan ini sudah kita hidupnya apa belum? Bagus kita memiliki pemahaman yang baru tentang firman Tuhan, bagus. Memang kita harus menggalinya. Tapi jangan berhenti hanya menerima atau mendapat pewahyuan yang terkini, pewahyuan baru. Tapi harus dari gaya hidup. Ini. Jadi sekarang saya jadi tahu kenapa orang Kristen tidak berubah. Kenapa orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan secara rohani.
hantut, mandul secara rohani, bertahun-tahun punya masalah yang sama, padahal rajin ke gereja, bertahun-tahun itu aja gak selesai-selesai masalahnya. Kenapa? Karena firman Tuhan sebagai wacana, informasi belaka. Firman Tuhan tidak hidup dalam diri dia. Firman Tuhan tidak menjadi rema dalam hidup dia, tidak menjadi gaya hidup, tidak menjadi sebuah nilai dalam diri orang itu. Ya sehingga hidupnya manusiawi belaka. Tapi kalau menghidupi firman, maka orang Kristen itu hidup dalam keilahian. Yang ke-14, dahulu kita mengejar Tuhan demi mendapatkan berkat dan takut masuk neraka. Nah, ini semua agama mengajarkan we dewa gomo dan mlebu swarga. Termasuk Kristen kan? Tapi kalau itu tujuan kita semata-mata kita adalah orang Kristen yang lahiriah, yang agamawi. Jadi tujuan kita menjadi Kristen itu lebih dari sekedar masuk surga. Bisa katakan amin? Bukan sekedar masuk surga. Masuk surga itu sudah menjadi kepastian. Amin. Tetapi bagaimana sejak kita di muka bumi ini, itu yang penting. Pak Stephen kemarin dalam prophetic direction mengatakan begini. Doa Bapa kami itu bagaimana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi surga itu, elemen surga itu, makhluk-makhluk surga itu akan turun ke bumi. Nah sementara manusia beragama, ikut Yesus, percaya Yesus supaya masuk surga. Loh padahal surga itu mau dibawa ke meleset enggak? Simpangan gak kira-kira? Tujuan kita mau ke surga. Sampai di sana ketemu enggak surga itu? Nah surganya kemana kalau gak ketemu? Di bumi. Jadi kalau kita beragama, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semata-mata supaya masuk surga, kita hanya orang Kristen belaka. Betul itu memang percaya Yesus masuk surga itu betul. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan kita menjadi orang percaya. Amin. Nah jadi bukan sekedar itu. Nah terus bagaimana kita di muka bumi? Sebagai ciptaan baru kita mengejar Tuhan karena memang kita mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Orang yang mencintai itu gak disuruh dia melakukan. Bapak ibu ketika pacaran membelikan sepatu, baju, cincin sama pasangannya, disuruh enggak? Enggak. Terus apa yang gerakan bapak ibu memberi pada pacar kita waktu itu? Jadi bapak ibu saudara, mari kita mengejar Tuhan. Bukan karena berkatnya, bukan karena surga. Tapi kita mengejar Tuhan karena memang kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak hitung-hitungan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak disuruh tapi melakukan dengan ikhlas. Tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukacita, sukarela. Mencintai Tuhan itu tanpa pamrih. Diberkati puji Tuhan, tidak apa-apa, aku tetap mencintai Tuhan. Itu cinta kepada Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Aku mengalami mujizat, puji Tuhan. Tidak apa-apa, aku tetap cinta Tuhan. Cinta yang tulus tidak menuntut balasan, cintanya dibalikkan. Aku mencintaimu, kamu mencintai aku atau tidak masalah. Nah cinta kita kepada Tuhan harus seperti itu.
badai menerpa, ku tetap cinta Yesus. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan dan sepertinya tangan Tuhan belum menolongmu, tetaplah cinta Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Engkau sudah berdoa dan berdoa, tapi sepertinya jawaban belum ada. Tetaplah cinta Tuhan. Saya ingat cerita Sadrak, Mesat, Abednego. Lalu Sadrak, Mesat, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Aku percaya Tuanku bisa melepaskan aku dari dapur perapian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Aku percaya Tuanku sanggup melepaskan dapur perapian itu. Tapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan, maka aku tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sadrak, Mesat, Abednego percaya Tuhan sanggup melepaskan dia dari dapur perapian. Tapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan mereka dari dapur perapian, mereka tetap menyembah Yesus, tidak menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Artinya kita harus mencintai Yesus walaupun Yesus belum memberkati kita. Kita harus mencintai Yesus walaupun doa-doa kita belum dikabulkan oleh Yesus. Amin. Ini cinta segenap hati, jiwa, kekuatan, tanpa pamrih. Cinta tanpa pamrih itu enggak urusan. Engkau membalas aku apa enggak, saya enggak urusan. Yang penting aku cinta. Sadrak, Mesat, Abednego memberikan contoh teladan kepada kita. Engkau balas aku dengan melepaskan aku dari dapur perapian atau enggak, saya tetap menyembahmu. Engkau melepaskan aku atau tidak itu urusanmu, tapi urusanku adalah menyembahmu karena engkau Allah dan Rajaku. Amin. Tuhan menjawab doamu, mengabulkan doamu itu urusan Tuhan. Tapi mencintai Tuhan itu urusanmu. Kalau engkau mencintai Tuhan hanya karena supaya diberkati Tuhan, supaya mengalami mujizat Tuhan, engkau belum ciptaan baru. Kalau engkau mencintai Tuhan, beribadah pada Tuhan supaya masuk surga, engkau belum ciptaan baru. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Kalaupun toh Sadrak, Mesat, Abednego oleh kehendak Tuhan dimasukkan ke dalam dapur perapian, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, api itu enggak mempan. Kalaupun toh engkau diizinkan Tuhan ada tantangan kesulitan, padahal engkau sudah mencintai Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, tantangan kesulitan, di sana engkau akan melihat mujizat Tuhan. Kalaupun toh engkau harus dimasukkan dapur perapian, di sana ada mujizat Tuhan. Jadi cintailah Tuhan tanpa pamrih. Engkau mencintai Tuhan karena pamrih, engkau bukan ciptaan baru. Yang ke-15, dahulu kita hidup tanpa seorang bapa rohani, liar dan semaunya sendiri. Tapi sebagai orang ciptaan baru, kita memberi diri untuk diayomi oleh seorang bapa rohani dalam ikatan janji yang setia untuk menyelesaikan kehendak Tuhan secara bersama-sama, kolaborasi. Bapak Ibu dengar doa yang diajarkan Yesus,
Doa kalimat pertama yang Yesus ajarkan apa? Bapa kami di surga, Father in heaven. Bapa kami di surga. Yesus sedang mengembalikan posisi Allah sebagai Bapa. Adam dan Hawa, dia adalah anak Allah yang pertama. Tapi karena Adam Hawa berdosa sehingga diusir dari Taman Eden. Tapi begitu Yesus mati di salib di Golgota, dia mengajar kita berdoa. Sebutan pertama apa? Bapa kami yang di surga. Yesus sedang mengembalikan posisi manusia yang percaya kepadanya itu menyebut Allah itu sebagai apa? Bapa. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu semua ada kaitannya dengan Bapa rohani. Elisa punya Bapa rohani Elia. Yosua punya Bapa rohani Musa. Daud punya Bapa rohani apa? Samuel. Perjanjian baru 12 murid punya Bapa rohani Yesus langsung. Jemaat mula-mula Bapa rohani siapa? Petrus. Timotius punya Bapa rohani Paulus. Paulus punya Bapa rohani Ananias yang mendoakan dia, yang menuntun dia pada kebenaran. Orang Kristen yang tidak punya Bapa rohani itu liar, gak terarah, gak punya tujuannya. Nah, tapi orang Kristen yang menjadi ciptaan baru itu memberi diri untuk diayomi. Amin. Amin. Diayomi, diarahkan untuk sebuah satu tujuan, one spirit, one destiny, one agenda, untuk satu acara. Si bungsu gak nyaman dikungkung, dikurung, diayomi di rumah ini dengan bapak seperti ini. Saya bosan. Akhirnya dia mencari kebebasan dengan meminta warisannya, kekayaan sekarung mungkin. Ya, bangga, aku bebas, aku lepas dari kungkungan, dari orang tua. Benar-benar bebas seperti yang diinginkan. Waktu dia keluar dari rumah, dia bawa harta atau uang sekarung. Karena setiap malam dia main gaple, ya, main perempuan, semakin menipis. Jadi separuh, semakin menipis lagi, semakin menipis lagi. Kentrok-kentroknya, tidak ada uangnya lagi. Apa respon teman-temannya? Pusing. Dia makan pun tidak bisa. Itulah kebebasan. Apakah itulah yang disebut dengan kebebasan? Akhirnya dia harus berhenti, berakhir di kandang babi. Orang Kristen yang tidak punya bapak rohani itu berakhir di kandang babi. Memang punya bapak rohani itu gak enak. Oh, kudu dan sebagainya. Tapi saat enaknya orang yang tidak punya bapak rohani masih enak punya bapak rohani. Amin. Hidup kita terarah. Ketika seorang meninggalkan rumah rohaninya, meninggalkan bapak rohaninya, terlunta-lunta. Bukan dunia yang kejam, bukan dunia yang kasar, bukan dunia yang menyakitkan. Si bungsu ini bukan kandang babi yang menyakitkan, bukan kelaparan yang membuat dia sakit, bukan juragan babi yang mengusir dia atau yang jangan dimakan itu. Itu kehidupannya pahit itu si bungsu itu. Bukan kehidupannya yang pahit, bukan kehidupan yang kasar, tapi karena dia meninggalkan